SCP-003 terdengar seperti objek biasa, tapi tunggu sampai kamu tahu. Ini adalah entitas biologis yang tumbuh dari komputer, dijuluki di organic computer. SCP-003 adalah struktur cerdas dari bahan organik dan teknologi yang belum dikenal manusia. Saat tidak diawasi, ia tumbuh, memperbaiki dirinya, bahkan membuat perangkat baru dari apapun yang ada di sekitarnya. Tapi, yang paling mengerikan, SCP-003 tampaknya bereaksi secara defensif dan agresif saat mendeteksi bentuk kehidupan buatan, seolah ia ingin mendominasi atau menyatu dengan teknologi lain. Apakah ini sisa teknologi alien kuno? Atau awal dari kebangkitan mesin biologis yang akan menghapus umat manusia? Kita belum tahu pasti, tapi satu hal jelas. SCP-3 tidak boleh dibiarkan bebas. SCP-004. Sebuah pintu tua di tengah ladang kosong. Terlihat biasa. Sampai kamu tahu, ada 12 kunci berkarat dan hanya satu yang aman digunakan. Salah pakai? Tubuhmu akan terpotong-potong seolah tertelan dimensi asing. Di balik pintu ini, ada lorong gelap yang tak berujung, seolah menuju realitas lain. Tim penjelajah pernah masuk dan hilang. Salah satu kembali 9 tahun kemudian, tanpa penjelasan, tidak menua, dan tidak berkata sepatah kata pun. Apa yang sebenarnya ada di dalam sana? Portal, mesin waktu, atau penjara bagi sesuatu yang seharusnya tak pernah dibuka? Satu hal pasti, pintu itu tidak berasal dari dunia kita. SCP-005. Hanya sebuah kunci logam tua? Salah. Ini adalah skeleton key. Kunci yang bisa membuka segala jenis kunci di dunia. Brankas, pintu besi, gembok kombinasi, bahkan sistem biometrik. Tidak ada yang bisa menghalangi SCP-05. Tapi kenapa ini disebut anomali? Jika hanya sebuah kunci ajaib, karena potensinya luar biasa berbahaya. Bayangkan jika jatuh ke tangan yang salah, penjara keamanan tinggi, markas rahasia, laboratorium senjata nuklir, semua bisa dibuka dalam sekejap. Uniknya, SCP Foundation tidak mengklasifikasikannya sebagai berbahaya, tapi menjaganya ketat. Karena kalau sampai bocor, tidak ada tempat yang aman di dunia ini. SCP-006 terdengar tidak mengancam, bahkan mungkin menggiurkan. Tersembunyi di sebuah sumber air kecil di Cina Selatan. Cairan dari SCP-006 memiliki kemampuan luar biasa. Siapapun yang meminumnya akan langsung merasakan peningkatan fungsi sel tubuh, penyakit sembuh, usia terasa mundur, dan tubuh menjadi lebih muda secara biologis. Tapi, Foundation merahasiakannya dengan ketat, bukan karena berbahaya secara langsung, tapi karena jika dunia tahu, manusia akan berperang demi setetes keabadian. Tidak ada yang tahu berapa banyak peneliti yang telah mencicipinya diam-diam, dan apakah efek jangka panjangnya benar-benar aman atau hanya menunda sesuatu yang lebih mengerikan. SCP-007 Object Class Euclid SCP-007 adalah seorang pria berusia sekitar 25 hingga 30 tahun secara fisik sehat, namun dengan satu keanehan biologis yang tidak dapat dijelaskan. Bagian perutnya terbuka, bukan karena cedera, melainkan secara alami, menampakkan sebuah planet utuh, lengkap dengan lautan dan daratan yang terus berputar. Planet ini menyerupai bumi dalam skala mini, dengan awan yang bergerak, samudera yang bergelombang, dan bahkan indikasi aktivitas geologis. Subjek tidak merasa sakit. Ia hidup seperti biasa. Namun tubuhnya memancarkan medan elektromagnetik aneh, dan tidak bisa dijauhkan dari planet di dalam perutnya. Bagaimana mungkin dunia ini eksis dalam tubuh manusia? Apakah ini dimensi lain? Atau awal dari sesuatu yang lebih besar? SCP-007
tetap diam, tapi planet di dalam dirinya terus berputar. SCP-008, virus zombie, Object Class, Euclid SCP-008, bukan sekadar virus biasa. Ini adalah agen biologis mematikan yang menyebabkan zombifikasi total. Gejalanya? Demam tinggi, kegilaan, hilangnya fungsi kognitif, hingga akhirnya subjek menjadi mayat hidup agresif. Yang paling menakutkan, virus ini tidak alami. SCP Foundation meyakini ini buatan tangan seseorang. Untungnya, satu-satunya sampel aktif kini disimpan di fasilitas keamanan tingkat maksimum. Tapi bayangkan, kalau virus ini bocor ke dunia luar, akhir umat manusia hanya tinggal hitungan hari. SCP-009, es merah yang membunuh, Object Class, Euclid, bayangkan air es, tapi warnanya merah darah, dan justru makin membeku saat dipanaskan. SCP-009 adalah cairan aneh menyerupai air, tapi memiliki sifat termal terbalik. Semakin panas, semakin membeku. Jika menyentuh tubuh manusia, cairan ini akan mengubah darahmu menjadi SCP-009. Perlahan, lalu membeku, sampai tubuhmu menjadi kristal berdarah. Sumbernya tidak diketahui. Tapi teori paling menyeramkan, SCP-009 mungkin berasal dari realitas alternatif, di mana hukum fisika sudah tidak berlaku seperti di dunia kita. Dan jika cairan ini menyebar, maka musim dingin bisa menjadi kiamat umat manusia. SCP-010, kalung pengendali manusia, Object Class, Safe. Apa jadinya kalau kamu bisa mengendalikan seseorang hanya dengan sebuah kalung? SCP-010 adalah serangkaian perangkat logam yang tampak seperti kalung dan remote control. Siapapun yang mengenakan kalung ini akan kehilangan kendali atas tubuhnya sepenuhnya. Pengguna remote bisa memerintahkan target untuk berjalan, diam, bicara, bahkan menyakiti diri sendiri. Alat ini bukan buatan manusia biasa. Ada ukiran teknologis yang jauh lebih canggih dari peradaban kita. Dan yang menyeramkan, alat ini pernah digunakan dalam eksperimen pengendalian massal. Jika jatuh ke tangan yang salah, SCP-010 bisa jadi senjata pengendali pikiran paling berbahaya di dunia. SCP-0211, patung yang bisa menembak, Object Class, Safe. Apa jadinya kalau sebuah patung tua bisa bergerak dan bicara? SCP-011 adalah sebuah patung tentara perang sipil yang berdiri di pemakaman tua. Tapi anehnya, sejak tahun 1995, patung ini mulai bergerak dan menembak dengan senapan flintlock miliknya. Bukan untuk menyerang, tapi untuk menembaki burung-burung yang buang kotoran di area makam. Seolah-olah dia menjaga tempat itu. Lebih aneh lagi, SCP-011 bisa bicara. Dia sadar dan tahu dia cuma patung. SCP Foundation memutuskan tidak mengganggunya. Dia tidak agresif. Dia hanya menjaga kehormatan orang mati. Patung yang hidup dan punya hati nurani. SCP-011 adalah misteri yang tak terpecahkan. SCP-012, Score, on Mount Golgotha, Object Class, Euclid. Bayangkan kamu menemukan partitur lagu tua, dan begitu kamu membacanya, kamu terpaksa menyelesaikannya dengan darahmu sendiri. Itulah SCP-012, lembaran musik kuno berjudul On Mount Golgotha. Ditemukan di reruntuhan kastil tua. Ditulis dengan tinta dan darah manusia. Setiap orang yang melihatnya akan berusaha menyelesaikan partitur itu tanpa henti, bahkan sampai mengiris tubuhnya sendiri untuk menulis dengan darahnya sendiri. Dan bagian paling mengerikannya, tak pernah ada yang berhasil menyelesaikannya. SCP Foundation menyimpannya dalam ruangan tertutup karena siapapun yang melihatnya tak bisa menolak untuk menyelesaikannya. SCP-021, musik yang membunuh bukan dengan suara, tapi dengan keinginanmu sendiri.